Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Salam berjumpa lagi di hari ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh hadir di tempat ini ataupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur diberikan lagi kesempatan untuk melayani pada hari ini. Di kesempatan hari ini terima kasih buat Ibu Gembala dan semua pengerja di Jemaat GPI Kana. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam perjanjian baru Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, kita akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20 yang sudah mendapatkan, mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama kebenaran firman ini. Dengan perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yang terutama juga untuk orang Kristen, terutama keturunan Yahudi, ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Galatia ini kita tahu bersama bahwa ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita mengetahui bersama bahwa perjalanan kehidupan Rasul Paulus dari orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, dia adalah orang yang kejam. Walaupun dia menyampaikan dia hidup dalam hukum peraturan-peraturan dan hukum-hukum Taurat, tetapi dia adalah orang yang sangat kejam. Kita mengetahui bersama bahwa Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia mendapatkan satu surat perintah untuk dia membasuh, dia melayani Tuhan, untuk dia mengiring Tuhan. Jadi saudara, semua kita yang dikatakan orang Kristen, kita harus hidup seperti cara hidup Tuhan, cara hidup Yesus selama dia melayani dalam dunia. Dia menjadikan dirinya sebagai hamba, mau melayani. Dia tidak menuntut atau melakukan hal-hal di luar kehendaknya. Dia taat. Firman Tuhan mengatakan Filipi bahkan taat dan sampai mati di kayu salib. Ketika beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang ketaatan, kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan ada hal yang mungkin perkataan yang sepele ketika kita ucapkan, tetapi itu Tuhan menuntut dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita mau mencapai garis akhir, untuk kita mau mencapai mahkota kebenaran, untuk kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Jauhi segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Walaupun manusiawi kedagingan kita berontak, tetapi kita harus mematikan keinginan kedagingan kita. Kita harus menyalibkan keinginan kita. Dan harus nampak dalam diri saya dan saudara, yaitu keinginan dan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan mau-maunya kita. Kita berjalan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kalau kita katakan kita orang Kristen, kita harus tunduk kepada Tuhan. Walaupun sakit yang kita jalani, seperti Tuhan mengatakan kepada Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Abraham merasa sakit, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus minta untuk dia persembahkan kepada Tuhan? Tapi Abraham tidak berontak. Abraham tidak melanggar perintah Tuhan. Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Untuk kita bisa mencapai, untuk kita bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan, kita harus taat terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, mendahului Tuhan dari segala sesuatu.
Kalau Tuhan katakan jangan lakukan ini, jangan kita lakukan, jangan kita berontak seperti bangsa Israel. Mereka yang keluar dari tanah Kanaan, keturunan yang ketika keluar dari tanah Mesir, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, keturunan yang baru karena mereka berontak. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan tema khotbah saya di kesempatan ini adalah hidup bagi Kristus. Ayat yang ke-20 tadi kita baca bersama-sama, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup, kita mengatakan bahwa kalau Kristus yang hidup di dalam kita, otomatis kehendak Kristus yang terjadi, amin. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan suka-sukanya kita. Kita mau berjalan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita mau mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita jangan salah melangkah, jangan salah mengambil keputusan, jangan salah untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita mau mengandalkan cara pandang kita seperti Lot melihat, ini taman seperti taman Tuhan. Lot melihat, Abraham mengatakan, ketika mereka sudah dengan harta kekayaan begitu banyak, Abraham mengatakan kepada Lot, Lot silakan kau melihat sekelilingmu, mana yang kau tunjuk. Ke kiri engkau tunjuk, aku ke kanan, ke timur, aku ke barat. Dan Lot melihat seperti taman Tuhan, tapi apa yang terjadi? Yaitu Sodom dan Gomora, kehancuran yang besar. Karena Lot melihat dengan cara pandangnya, Abraham dia tidak mau menuntut, Abraham tidak mau mengambil keputusannya sendiri. Abraham ketika dia melihat, Lot melihat seperti taman Tuhan. Dan Abraham berjalan. Dia melihat itu adalah padang gurun, situasi yang tidak mungkin mengenakan secara pandangan mata jasmani. Tapi Abraham berjalan dengan Tuhan. Dan kekayaan terjadi. Abraham diberkati oleh Tuhan. Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham menjadi bangsa yang diberkati. Sampai hari ini. Jadi, dalam situasi yang tidak mengenakan apalagi hari-hari ini. Mungkin usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di hari-hari dalam masa pandemi ini. Ingat saudara, segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita selalu melihat dan memandang karya Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap. Bukan segala sesuatu seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kenyataannya ada banyak orang yang sudah menerima Yesus, tetapi Yesus tidak hidup dalam kehidupannya. Karena dia tidak mau menjadikan Tuhan, dia tidak mau menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Dia tidak mau menjadikan Yesus sebagai penguasa atau otoritas yang tertinggi dalam kehidupannya. Dia menjadikan Yesus ketika ada masalah baru dia berdoa. Tetapi ketika masa-masa yang indah, masa-masa yang baik, dia berjalan situasi yang mengenakan. Dia hanya mau mengandalkan cara berpikirnya, apa yang pernah dia lakukan, dia akan lakukan tanpa dia mau minta petunjuk atau pandangan atau arahan dari Tuhan itu sendiri. Jadi hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen setiap kita. Jika hidup kita ada dalam Kristus, orang lain akan melihat karakter Kristus dalam hidup setiap kita. Amin. Karakter Kristus Yesus, walaupun dia perlakukan dengan tidak baik sampai di kayu salib, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan hanya ketika kita disenggol sedikit, kita sudah maki-maki, kita sudah perkatakan hal-hal yang tidak baik, tindakan kita atau kita tinju orang lain karena perbuatan mereka. Jadi jangan, Tuhan mau supaya Alkitab mencatat ketika ada orang yang mengutuk engkau, engkau membalas dengan memberkati mereka. Amin. Ketika orang menampar pipi kirimu, engkau juga berikan pipi kananmu. Ketika orang memberikan hal yang tidak baik, engkau membalas itu dengan kebaikan. Sebab itu yang dilakukan oleh Yesus pada masa pelayanannya. Yesus memberikan dampak yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Sehingga orang mengenal Kristen adalah apa? Kasih. Mereka melakukan segala sesuatu walaupun orang Kristen dianiaya, orang Kristen diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kasih yang mereka pancarkan, kasih yang mereka tunjukkan, bukan perbuatan balas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Kristus hidup di dalam kita, jadi mari kita tunduk di bawah kehendak Tuhan. Kita tunduk di bawah, kita mau Tuhan untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Cara berpikir kita, tindakan kita, semuanya seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Bukan suka-sukanya kita.
Ciri-ciri orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Yang pertama, tunduk pada kehendak Tuhan. Kita melihat dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ini ketika Yesus di Taman Getsemani. Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Satu penyiksaan yang akan dialami oleh Yesus. Dia akan memikul salib, dia akan dicambuk, penderitaannya begitu luar biasa. Sampai ketika Yesus berdoa, pelu-pelunya seperti darah. Dia mengalami satu tekanan. Sebagai manusia tidak mungkin kita mau menerima masalah yang begitu besar seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Apapun yang kita doakan harus kita mengakhiri, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita mungkin meminta sesuatu yang besar, tidak salah kita meminta ketika kita hidup sudah dalam Tuhan. Tetapi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita menginginkan sesuatu dalam pergumulan, mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, bisnis usaha kita, pelayanan kita. Kita mau mengatakan bahwa bukan kehendakku melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab ketika kehendak Tuhan yang terjadi itu yang terbaik buat saya dan saudara, amin. Seringkali cara berpikir kita, seringkali keputusan kita merasa oh ini sudah benar, oh ini sudah baik. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita mengambil keputusan ini. Ketika kita mengambil satu tindakan atau kita mengambil satu keputusan dalam segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Mari libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Tuhan pasti akan memberikan itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau melepaskan orang-orang yang berharap kepada Dia. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Asalkan kita mau melibatkan Tuhan. Asalkan kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Yesus mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan. Supaya segala sesuatu yang kita ambil keputusan itu, kita harus melibatkan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Kita melihat, ketika kita mau tunduk pada kehendak Tuhan dalam tokoh Alkitab juga, Nuh, dia tunduk pada apa yang diperintahkan Tuhan. Satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, buatlah batra. Tuhan memberikan ukuran-ukurannya kepada dia, kayu apa yang harus dia pakai, berapa tingkat dalam batra itu, apa yang harus dia buat. Dan dia buat itu juga ditertawai oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka mengatakan, untuk apa yang kau buat batra di atas gunung, tempat yang jauh dari air, dari laut. Tetapi Nuh tidak mau mendengar dan tidak menghiraukan apa yang menjadi perkataan orang-orang di sekitar dia. Dia mau tunduk, dia mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita mau taat kepada perintah Tuhan, mungkin sesuatu yang mustahil kita lakukan, orang-orang di sekitar kita melihat. Orang-orang mengatakan, dia sudah gila, dia tidak waras untuk dia melakukan ini. Tapi ingat apa yang ketika Tuhan perintahkan, kita lakukan itu. Kita akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan orang-orang yang mencibir kita, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, mereka sendiri yang akan menyesal dengan perkataannya. Ketika air bah datang, orang-orang meminta pertolongan dari Nuh, tetapi apa yang terjadi sudah terlambat. Nuh dia taat, Nuh dia tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita tunduk, ketika kita taat pada kehendak Tuhan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, seberapa banyak yang sudah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau apakah lebih banyak kehendak kita yang terjadi dalam setiap keputusan, dalam setiap dalam perjalanan kita untuk mengambil keputusan, untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Kehendak Tuhan yang terjadi, apakah kehendak kita sendiri? Jangan sekali-kali kita melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita mau melanggar apa yang sudah Tuhan
berikan apa yang sudah Tuhan katakan dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita tunduk pada kehendak Tuhan, itu berarti bahwa yang menguasai hidup kita adalah Kristus yang menguasai kita. Kita hidup dikuasai, kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya, yang pertama tadi dia tunduk pada kehendak Tuhan. Dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Dia berdoa, ini harus terjadi waktu ini. Ini harus terjadi, ini yang dia doakan, ini harus dia tergenapi doa-doanya. Tidak, dia tidak lagi memaksakan kehendak Tuhan. Tapi dia selalu mengatakan kehendak mula yang terjadi. Sebab kehendak mula itu yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Ciri-ciri orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya yang kedua yaitu apa? Mengutamakan kepentingan Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 20 dan 21. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam perjalanannya dia melihat bahwa ada orang-orang dalam pelayanannya. Dia melihat bahwa mereka ketika dalam pelayanannya mereka bukan mementingkan kepentingan Kristus. Tapi mereka mau mencari keuntungan, mereka mau mencari kepuasan diri mereka. Untuk supaya mereka diuntungkan, mereka dipuaskan. Mereka mau mencari sesuatu dari pelayanan atau apa yang mereka perbuat. Tapi saya mau mengajak setiap saya dan saudara untuk kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Jika Yesus menguasai diri kita, maka yang kita utamakan bukanlah kepentingan kita sendiri, melainkan kepentingan Kristus. Jika kita yang adalah orang percaya masih mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka kita tidak masuk kategori Kristus hidup di dalam aku. Kita melihat pelayanan Rasul Paulus sampai dia masuk penjara, tapi sekali-kali dia mengatakan dia tidak mencari kepentingan atau keuntungan dalam pelayanannya. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya, tapi dia melakukan segala sesuatu untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Dia mencari segala sesuatu untuk orang mengenal tentang Tuhan. Untuk orang mengalami Kristus. Untuk orang berjumpa dengan Tuhan. Untuk orang mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami ketika dia mengalami Kristus. Supaya terjadi pertobatan yang besar. Supaya terjadi perubahan yang besar. Supaya terjadi hal yang besar dalam pelayanan Rasul Paulus. Demikian juga setiap saya dan saudara. Dalam setiap kehidupan kita, apapun itu di segi kehidupan kita, mari yang kita lakukan bukan mau mencari keuntungan diri sendiri, tapi yang kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau memberikan seluruhnya itu untuk Tuhan. Mau mengutamakan kepentingan Tuhan dalam setiap segi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau mencari apa keuntungan untuk diri kita sendiri, maka jangan kita mau berdoa bahwa supaya jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Padahal dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak mau mencerminkan, kita tidak mau mementingkan atau mengutamakan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita adalah hamba, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita yang melayani di gereja, di pekerjaan kita. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana segala sesuatu ketika yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah pelayanan kita, amin. Bukan hanya sekedar kita berdiri di atas mimbar lalu Tuhan senang, tapi di pekerjaan-pekerjaan yang lain Tuhan tidak senang. Tuhan senang dengan segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi taruh dalam diri setiap kita bahwa saya adalah hamba Tuhan. Berarti ketika saya adalah hamba Tuhan, saya harus tunduk kepada Tuhan yang menjadi Tuhan, yang menguasai seluruh kehidupan saya. Yang kita lakukan di tempat kerja kita, di bisnis dan usaha kita, di keluarga kita, harus nama Tuhan yang ditinggikan. Harus nama Tuhan yang diagungkan. Supaya Tuhan senang dan Tuhan mengatakan ini hambaku yang berkenan.
Ini hambaku yang berkenan. Ketika kita mencari perkenanan Tuhan, ketika kita mencari perkenanan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan sekali-kali saya dan saudara mau hidup untuk mencari kepentingan atau keuntungan atau kepuasan diri kita sendiri. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, harus kita mengutamakan Tuhan. Kita lakukan ini apakah Tuhan senang? Kita buat ini apakah Tuhan senang? Kita buka bisnis untuk kita melakukan ini, segala sesuatu yang kita rencanakan apakah Tuhan senang? Kita harus mengutamakan, kita harus berpikir dulu ke bagian itu, apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan, dengan keputusan yang saya buat? Apakah Tuhan senang dengan perbuatan yang saya lakukan? Apakah Tuhan senang dengan perkataan yang saya ucapkan? Segala sesuatu harus didasari apakah Tuhan senang. Jangan kita hanya mau mencari untuk kita mau mendapatkan uang yang cepat, kita mau melakukan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendapatkan jabatan yang tinggi di tempat pekerjaan kita melakukan hal-hal yang tidak baik di bisnis kita untuk kita mendapatkan keuntungan yang besar, kita membuat hal-hal yang tidak baik. Untuk anak-anak kita yang sukses, kita buat hal-hal juga yang tidak baik, jangan. Semuanya harus kita berjalan sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Di masa muda kita yang saudara yang sudah menikah, saudara yang dalam pergumulan, kita harus melihat bahwa yang kita lakukan ini di masa muda kita atau keluarga kita, yang kita lakukan apakah Tuhan senang? Kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Seringkali kita terjebak pada pola pikir dunia sehingga tidak lagi kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Tapi ini yang menjadi kepentingan kita sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Yang kedua tadi adalah mengutamakan kepentingan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita menyadari bahwa apa yang kita miliki hari-hari ini, apa yang kita punya saat-saat ini, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Amin. Pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis dan usaha kita, keluarga kita, itu semua kita harus melakukan untuk memuliakan Tuhan. Seluruh langkah gerak hidup saya dan saudara, kita harus hanya melakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi otomatis ketika Kristus mau dimuliakan, kita harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita mengambil keputusan ini, apakah Tuhan senang? Supaya ketika kita melihat dan kita cara berpikir kita seperti cara berpikir Tuhan, cara pandang kita seperti cara pandang Tuhan, yang kita lakukan benar-benar Tuhan disenangkan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan, jikalau aku hidup aku harus memberi buah. Buah-buah apa? Buah roh. Kita harus memancarkan kasih, sukacita, dan sejahtera. Kita harus memberikan perubahan. Walaupun ketika kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak memungkinkan, kita terus bersukacita. Sebab itu firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan, kenapa saya sudah bergumul begitu lama? Pekerjaan saya kenapa ini masih hanya begini-begini saja, bisnis saya hanya begini-begini saja. Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa.
Ketika kita bersuka cita dan kita bersyukur dalam berkat mengucap syukur, itu adalah berkat yang luar biasa. Ketika kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak mengenakan, tapi kita mau belajar untuk bersyukur, terima kasih. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan. Untuk segala masalah persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Kita harus mengatakan bahwa semuanya itu tidak di luar kendali Tuhan. Tuhan tetap mengendalikan kehidupan saya dan saudara. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan saya dan saudara. Maka oleh sebab itu, mari seperti dalam Filipi ini mengatakan, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan. Harus kita garis bawahi, Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku. Baik oleh hidup, Rasul Paulus mengatakan baik oleh hidupku. Jadi kita mengetahui bersama bahwa perjalanan Rasul Paulus adalah orang yang begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dia melakukan dalam pelayanannya, dia membuat seperti saya katakan bahwa dia membuat perubahan yang begitu besar. Dia membuat dampak yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia hidup untuk Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan. Jadi, kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti dalam pembacaan kita Galatia 2 ayat 20 ini, namun aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, Kristus sebagai Tuhan. Kristus sebagai Tuhan untuk menguasai diri saya dan saudara. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengan harga yang mahal dia telah berikan saya dan saudara untuk kita memperoleh kehidupan. Jadi kita mempunyai satu hal yang kita belajar tentang perjanjian lama, ketika seorang budak dibeli, dia tidak mempunyai hak untuk dia melawan tuannya. Dia tidak mempunyai hak untuk dia melanggar setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh tuannya. Sampai batas waktu yang ditentukan baru dia dikatakan bebas. Tapi selama dia masih ada dalam kendali tuannya, dia melakukan segala sesuatu seturut. Ketika tuannya mau apa yang dia lakukan, dia harus lakukan itu. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ketika hamba dia pulang dari ladang, tuannya ketika dia sampai di rumahnya, tuannya meminta untuk dia menghidangkan makanan. Dia masih dalam posisi tubuh yang capek, dia posisi tubuh yang kotor, tapi dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya untuk menyediakan makanan. Karena dia tahu bahwa dia telah dibeli. Karena dia tahu dia adalah hamba dari Tuhan itu. Jadi dia tidak mau melanggar apa yang diperintahkan. Dia tidak mau melanggar apa yang dikatakan oleh tuannya. Demikian juga saya dan saudara. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita buang segala sesuatu yang menjadi keinginan-keinginan manusiawi kita. Saya sangat senang dengan satu statement dari Pak Erastus. Dia mengatakan jangan pernah kita memanjakan daging, karena daging tidak pernah berkata cukup. Sebab ketika kita memanjakan daging, kita sudah mendapatkan ini, kita mau sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kalau itu untuk mempermuliakan nama Tuhan tidak ada masalah, tapi ketika itu untuk menunjukkan siapa kita, berarti kita sudah salah di pandangan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita memanjakan daging, tapi kita mau menyalipkan kedagingan kita. Supaya roh yang ada dalam diri saya dan saudara, dia yang akan berkuasa dalam diri setiap kita. Amin. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan juga pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan untuk turun ke dalam dunia. Dan kita melihat perubahan yang begitu luar biasa. 120 murid di atas lautan Yerusalem, mereka ketika bersatu hati, bersepakat, berdoa, memuji dan menyembah Rasul Petrus ketika dia yang dulunya seorang penakut, ketika Yesus ditangkap, dia sampai tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan. Murid-murid yang lain mereka sudah kembali, mereka tidak, karena ketakutan mereka kembali ke pekerjaan-pekerjaan mereka yang dulu sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan.
Mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami perubahan yang begitu besar karena Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi mereka. Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu yang sama yang sampai hari ini ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang akan memampukan kita untuk kita berjalan, untuk kita melakukan segala sesuatu seturut seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, kita tidak sanggup untuk hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kita tidak bisa hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Ketika orang mengutuk engkau, engkau membalas itu dengan memberkati mereka. Kita tidak bisa ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara, Dia akan memampukan setiap kita. Dan ketika kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap tunduk pada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan terus memampukan kita sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini dengan baik. Sehingga tidak seperti firman Tuhan mengatakan bahwa apakah engkau sebodoh itu engkau mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Tapi saya percaya bahwa setiap kita tidak akan seperti itu. Amin. Kita mengawali dengan roh, kita mengakhiri juga dengan roh. Seperti minggu hari kenaikan yang kemarin Ibu Gembala mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jangan sampai kita di posisi seperti itu. Amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih bersemangat lagi dengan Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada masalah, tantangan, kita terus melangkahkan kaki kita untuk datang kepada Tuhan. Persoalan apapun boleh terjadi, tapi sukacita, damai sejahtera, kita tidak akan pernah luntur untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Kaki kita tidak akan pernah berhenti melangkah untuk kita datang di hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Sebab kekuatan saya dan saudara sebagai orang yang percaya adalah hadirat Tuhan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, pujian tadi mengatakan hadirat-Mu memenuhiku. Jadi ketika hadirat Tuhan memenuhi diri saya dan saudara, hadirat Tuhan itu akan memampukan kita, kita akan tunduk dan mau hidup dalam menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan di hatinya Tuhan. Kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saya dan saudara, Dia memberikan baju yang baru. Dia memberikan mahkota kebenaran bagi saya dan saudara. Dia memberikan kehidupan yang kekal buat saya dan saudara. Sebab apa? Sebab kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Jadi mari saya dan saudara, kita mau belajar untuk kita mau melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kita mau belajar berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Yesus ketika dalam masa pelayanannya dia berpikir apa yang menjadi kesenangan Allah. Apa yang menjadi kesenangan Bapanya. Dia tidak mau, kalau dia mau mengikuti keinginannya, mungkin. Tapi karena mungkin secara manusia Yesus tidak akan sanggup. Yesus tidak akan menerima untuk secara manusia Yesus tidak akan menerima. Yaitu salib yang akan dia pikul. Secara manusia saya dan saudara tidak akan sanggup. Tetapi karena Roh Kudus, karena Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara, kita akan tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi mari kita sama-sama belajar, katakan dalam diri saya dan saudara, bahwa hidup kita hidup untuk Kristus. Hidup kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kita harus tunduk pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan. Hidup kita mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya dan saudara. Tapi kita mau mencari kepentingan Tuhan supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kita mencari kepentingan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan mau. Dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketika hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Alkitab katakan. Percayalah bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan melihat diri saya dan saudara. Tuhan akan pasti memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Tuhan akan selalu melihat apa yang menjadi keperluan kita.
Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita mungkin dalam keluarga kita, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Jadi mari saya dan saudara kita mau belajar di hari ini supaya hidup kita, apa yang kita lakukan, segala sesuatu itu Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Bahwa kita hidup tapi bukanlah diri kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa di kayu salib. Mari sama-sama kita memaknai itu, sama-sama kita menyadari itu. Dan benar-benar dari hari ini dan hari-hari ke depannya, sudah sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, kita terus tingkatkan itu. Kita hilangkan, kita jauhkan segala sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan kita yang tidak memberkati kita hilangkan. Cara hidup kita yang tidak mempermuliakan kita hilangkan itu. Kita gantikan dengan cara hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkenan. Perkenanan Tuhan itu adalah hal yang harus kita capai, adalah hal yang harus kita kejar. Sebab tanpa perkenanan Tuhan tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kekekalannya Tuhan. Kita tidak akan disebut sebagai umat yang layak untuk masuk dan pesta sehidangan dengan Tuhan di pesta perjamuan anak domba Allah. Tanpa perkenanan Tuhan, ketika kita tidak taat dan setia kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam pemerintahannya. Kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia ketika kita tidak mencari perkenanan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, perkataan kita, tindakan, perbuatan, semuanya harus nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita belajar untuk hidup seperti Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ini. Bahwa Kristus hidup di dalam kita. Amin. Kristus hidup dalam kita, maka segala sesuatu tindakan perbuatan kita harus Kristus, seperti yang Kristus mau, seperti yang Kristus inginkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman. Dan kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Kita bersyukur tentang apa yang telah sama-sama kita terima di hari ini. Sekali lagi saudara, saya mau katakan bahwa jangan sekali-kali kita mau belajar untuk melakukan hal di luar ketetapan dan kehendak Tuhan. Sama-sama kita belajar bahwa yang kita lakukan Tuhan disenangkan. Bahwa yang kita lakukan Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita di hari-hari ini, libatkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup, karena Tuhan mampu. Dan kita mau terus duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Dia terus mendengar seruan hati kita. Dia Allah yang tidak akan pernah melepaskan saya dan saudara. Walaupun kita melewati lembah yang kelam, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Mari Roh Kudus terus bekerja di hati setiap kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu
kebaikanku. Katakan mengalir. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini kembali dari awal. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. biarlah Roh-Mu bekerja selalu Tuhan. Roh-Mu bekerja Selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku mengalir. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu yang terus memampukan setiap kami Tuhan. Memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa-Mu Tuhan. dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan mengalir, mengalir kuasa. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan. dari tempat Kami membuka hati kami Tuhan. Bapa kekal, Biarlah Engkau hadir Tuhan, menjamah dan melawan setiap kami. Engkau hadir dan memberikan kami kekuatan. Engkau hadir dan memberikan kami Tuhan jamahan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, sebab kami akan tenang Tuhan. ku kan tenang bersamamu,
Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dimampukan selalu. Oh, mari berseru panggil nama Tuhan. Sebab Dia yang menjadi jawaban kita. Sebab Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dia Allah yang memberikan jalan keluar. Shikiara layana kata-kata kara layana pada kuasa-Mu dicurahkan memenuhi setiap kami. Kami membuka hati kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Shikiara layana kata-kata kara layana pada mana-mana. Mari berseru panggil nama Tuhan. Berseru sebab Yesus Dia sanggup. Berseru sebab Yesus Dia sanggup. Shikiara layana kata-kara layana papa. Apa yang menjadi masalah persoalanmu, datang kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Dialah sumber jawaban. Dialah kepastian itu. Shikiara layana kata-kara layana papa. Shikiara layana kata-kata kara layanamu. Yesua Mashiana karai di bidi shikiara layana. Kuriana kata-kara layana mana. Sikiana kata-kara layana mana. Kuriana kata-kara layana mana. Ketika kita membuka hati, ketika kita berfokus kepada Tuhan, Dia akan hadir di setiap pribadi kita. Dia akan hadir dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan hadir memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan hadir memberikan kekuatan buat kita. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu. Dia tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuria syakana kata karalayana mana-mana. Inarai shikiana porasyanuralayana mana-mana. Kuriana rai shikiaralayana mana-mana. Oh, sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami diberikan kepastian. Kami diberikan jalan keluar. Engkau berikan kami kekuatan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Mari terus kita lihat karya Tuhan yang besar. Kita melihat dan kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah, layaklah
menyembah-Mu Tuhan. Segala bangsa Kami berdoa Tuhan, kami berseru memanggil Engkau. Haleluya. Layak kudus, layak disembah, sebab Engkau Allah yang besar. Layak disembah, layak Tuhan, layak disembah. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Layaklah segala bangsa. Kami percaya waktunya Tuhan akan semua bangsa, semua lutut akan bertelut mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah keselamatan itu. Biarlah kami melakukan bagian kami melakukan tugas kami untuk kami terus memberitakan Injil kemanapun kami berada. Melalui perbuatan, sikap dan perkataan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada kesempatan ini, biarlah bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka mau menghidupi kebenaran itu di hari-hari dalam perjalanan pengiringan mereka akan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, atau jemaat yang ada di rumah, mereka yang telah beribadah. Hamba percaya bahwa mereka dengan segala pergumulan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau yang tahu pasti apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang memberkati keluarga mereka, pergumulan mereka untuk anak-anak mereka. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pergumulan mereka untuk pekerjaan, untuk bisnis dan usaha, untuk pelayanan, semuanya hamba serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap umat-Mu dalam sakit penyakit apapun yang menjadi, sakit penyakit mereka yang di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, hamba berdoa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau hadir dan menjamah, mengangkat setiap sakit penyakit. Engkau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi sakit penyakit, mereka disembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bahkan percaya Engkau tidak akan pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari tempat ini ya Tuhan, kami berdoa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus, mengangkat sakit penyakit setiap umat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu dalam setiap pergumulan apapun ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang bimbang Engkau dipertapkan hati bagi setiap mereka. Berikan kepastian bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu yang sudah mulai jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau mulai tarik mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Bawa mereka untuk mereka boleh kembali kepada-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang dalam hari-hari itu mungkin mengalami Tuhan situasi yang tidak mengenakan. Mari Bapa, Engkau jamah setiap mereka. Umat-Mu yang sudah mulai suam-suam kuku, hamba berdoa Engkau-Mu Tuhan, sadarkan kembali mereka ya Tuhan. Bahwa mereka, untuk mereka boleh mengingat kembali akan perbuatan karya Tuhan yang besar yang pernah mereka alami. Engkau Tuhan mau hadir bagi setiap mereka ya Tuhan. Memberkati buat jemaat GPI Kana dengan segala pergumulannya. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pergumulan untuk tempat ibadah yang baru. Bapak berdoa, kuasa-Mu tetap sama. Engkau tetap menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau akan menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pergumulan pembangunan tempat ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat-Mu Tuhan dicurahkan di jemaat ini ya Tuhan. Apapun yang dilakukan untuk pencaharian dana, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka oleh sebab itu hamba serahkan semua pergumulan jemaat GPI Kanan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah waktumu waktu yang terbaik. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat ini, Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Tempat ibadah yang lebih besar lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai jemaat ini Tuhan. Melalui jemaat ini mereka boleh melakukan amanat agung. Melalui jemaat ini banyak jiwa yang dimenangkan. Melalui pelayanan tempat ini Tuhan, banyak jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan. Memberkati Ibu Gembala, setiap pengerja penatua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Setiap hamba pelayanmu yang ada di tempat ini ya Tuhan, berikan kesatuan hati, kekompakan. Terus roh yang menyala-nyala, hati yang terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Berikan kekuatan buat Ibu Gembala, berikan kekuatan untuk setiap pengerja-pengerja yang ada. Berikan kesatuan hati, kekompakan. Biarlah visi Tuhan, misi Tuhan yang terjadi di jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap program jangka panjang atau jangka pendek, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar itu terjadi sesuai dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Berdoa buat pemulihan di kota Ambon, pemulihan di Maluku, pemulihan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Biar Tuhan akan terus memulihkan keadaan ekonomi, kesehatan dipulihkan oleh Tuhan.